damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan beribadah lagi pada hari ini, hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 untuk ibadah kolom pertemuan keempat pada keluarga Bilharu Rotin Suru dan ibadah pria Bapak atas nama Bapak Yakin Jirmilan. Sambil tadi mempersiapkan diri, mari kita bernyanyi Allah hadir bagi Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menyembah, memuji dan membesarkan nama-Mu di tempat ini, di rumah keluarga Bilharu Rotin Suru. Kami akan beribadah kolom dan beribadah pria Bapa yang akan dipimpin oleh kami untuk pendeta Pari Bilharu Rotin. Biar Engkau hadir bersama-sama dengan kami, lebih khusus buat kami, Engkau memberkati supaya dapat berkata-kata sendiri. Bagi rekan-rekan kami yang mungkin dalam perjalanan, biar Engkau mengibarkan di tempat ini yang tidak percaya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Baiklah berseru-serunya jemaat kolom 4 ya. Yang Bapak kolom 4 saat ini akan segera mulai. Juga kita sekalian berdiri. Mari kembali kita angkat pujian. Naikkan doa. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Kita akan habiskan ibadah ini, persekutuan ibadah jemaat kolom 4 Gemim Yudea, tapi juga persekutuan pria kaum Bapa kolom 4. Tertangkislah hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kami sekalian. Amin. Persilakan angkat pujian dengan melakukan hidup jemaat nomor 13 Allah Bapa. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Bagi bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu.
Tetapi kami semua mengakui bahwa kehidupan kami sebagai umat yang Engkau ciptakan, kami pun tidak luput dari berbagai bentuk kehidupan yang seringkali jauh dari kesetiaan dan ketaatan kepada, sehingga kami pun merasa bahwa kami sering jatuh pada kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami terus tenggelam pada pengaruh perkembangan zaman yang ada, tetapi juga godaan dan tantangan yang pada akhirnya membuat kami tidak mampu mempertahankan kehidupan yang setia, yang taat hanya kepada. Dan kami akui bahwa begitu banyak kesalahan dan dosa yang sudah kami praktekkan dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, kami semua datang kepadamu dan kami memohon, ampunilah kami Tuhan, kasihani kami ketika Tuhan mendapati begitu banyak dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan di tengah kehidupan masing-masing kami. Kami memohon ampuni kami, kasihani kami. Lepaskan kami dari tumpuan dosa dan baharui hidup kami, supaya kami pun boleh memiliki sikap hidup yang layak dan berkenan hanya kepada Tuhan. Ini pengakuan kami yang kami bawa beralaskan kasih Putramu Yesus Kristus yang telah berkorban untuk keselamatan kami. Amin. Kita dengan melakukan dalam hidup jemaat nomor 20 Masih Tak Raya. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bapa di sorga, malam hari yang indah ini, kami semua menyiapkan hati kami untuk mau belajar lagi di sekitar firman. Kami akan membaca firman, kami akan merenungkannya. Berkenanlah kiranya Tuhan akan mengarahkan hati dan pikiran kami untuk kami pun boleh fokus dalam pembacaan, tapi juga merenungkan firman. Biarlah kiranya roh hikmat, tetapi juga roh kebijaksanaan akan menguasai setiap pribadi lepas pribadi kami, sehingga ketika kami akan membaca firman, kami semua akan mengerti apa kata firman, dan kami pun boleh memperlakukannya dalam segenap kehidupan. Karena itu Bapa, berfirmanlah buat kami di saat ini, karena kami semua telah siap dan sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami mendengar. Amin. Mari kita membaca bahagian firman Tuhan sebagaimana bacaan dan renungan kita sepanjang minggu yang berjalan ini menurut kitab 2 Samuel, kitab perjanjian lama, 2 Samuel pasalnya yang ke-15
babnya yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Absalom mengadakan persepakatan gelap. Demikian bunyinya. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur, di Aram, telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepada Tuhan, berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Sebelum kita merenungkannya, pujian obat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selalu.
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini harus Jadi berkat. Terima kasih pujian dari Bapak. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bersyukur kita ketika kita masih lagi diizinkan Tuhan untuk berjumpa dalam persekutuan ibadah, baik sebagai jemaat Gemim Yudea Kolom 4, tetapi juga pria Papa. Manakala kita boleh meninggalkan setiap aktivitas kehidupan kita dan kita diperjumpakan sekalipun dalam cuaca yang hujan. Tapi semua itu tidak mengurangi semangat kita dan tujuan kita untuk mau ada bersama dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat perikop bacaan kita dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 12 untuk minggu ini, Gereja Masehi Injili di Minahasa memberi tema waspadalah terhadap persepakatan. Kalau minggu kemarin pun kita diingatkan tentang waspada. Sekarang pun waspada, mengingat dalam kehidupan yang sedang kita jalani, sesungguhnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan dialami oleh siapapun. Kehidupan kita masih sungguh rahasia, sehingga kita pasti masih akan ada pada dong bilang mengira-ngira jalan, tetapi terus berharap bagaimana tetap diberkati dengan anugerah yang hanya dari Allah. Perikop bacaan kita hendak menceritakan tentang keluarga Daud. Disadari bahwa kalau mungkin kita mengingat Raja Daud ketika dia pernah melakukan satu kesalahan. Kesalahan yang tentu banyak telah dilakukan, tidak luput dijalani oleh seorang pemimpin bangsa Israel, yaitu Daud. Tetapi sesuatu hal yang memang fatal adalah ketika dia mengambil istri. Orang semua tahu bagaimana dia mengambil Batseba, istri daripada Uria. Maka Tuhan memang di masa itu, kalau kita melihat di pasalnya yang ke-11 di 2 Samuel, maka kita akan menemukan bagaimana Tuhan mengutus Nathan untuk menyatakan kesalahan daripada Daud. Nah, ada 3 hal, satu nubuat yang disampaikan Nabi Nathan terhadap Daud sehubungan dengan kesalahan yang sudah dilakukan oleh Daud. 3 hal itu yang disampaikan Nathan kepada Daud, yaitu yang pertama, karena dia telah melakukan satu kesalahan dengan mengambil Batseba, istri daripada Uria, itu berarti pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya sampai selamanya, karena ternyata dianggap bahwa dia telah menghina Tuhan dengan mengambil istri daripada Uria.
menjadikan dia istri. Hal yang kedua adalah malapetaka akan ditimpakan di atas kehidupan keluarga Daud, di mana itu langsung datang dari keluarganya. Hal yang ketiga yang diungkapkan Nathan adalah, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi Tuhan akan melakukan hal di depan seluruh bangsa Israel secara terang-terangan. Karena memang istri Daud banyak. Sehingga 3 ultimatum yang disampaikan karena kesalahan fatal yang sudah dilakukan oleh Daud di masa pemerintahannya sebagai raja bangsa Israel. Nah, kita menemukan hal yang kedua yang diungkapkan Nabi Nathan kepada dia, yaitu bagaimana hal yang kedua yang dikatakan bahwa sesungguhnya dari dalam keluarganya malapetaka itu akan ada. Dan itu ditunjukkan anaknya yang ketiga, yaitu Absalom, lewat perikop bacaan kita, di mana Absalom, anak yang ketiga, disadari dia paling tampan. Tetapi karena ketampanannya, justru dia mengambil simpati dengan cara yang tidak baik untuk mau menggulingkan kepemimpinan ayahnya sendiri. Kita bisa bayangkan dalam perikop bacaan kita, ketika Absalom dikatakan dia telah menyediakan sebuah kereta dan 50 orang yang berlari di depannya. Dan di setiap pagi ketika ada perkara yang harus dihadapkan kepada semua umat, maka dia akan mempertanyakan karena dia coba diri di muka pintu gerbang, siapapun yang datang dengan perkara mereka, dia akan mempertanyakan mana dari mana. Kalau dia menemukan bahwa mereka itu dari suku Israel, maka dikatakan bahwa Absalom akan memberi komentar, memberi jawab bahwa perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan. Artinya dia mau mengatakan bahwa kalau di pihak Yehova, di pihak Daud, seorang pemimpinnya, maka yang pasti perkara daripada orang-orang yang datang menghadap untuk mendapatkan penyelesaian, dia mau katakan lewat kata Papa berarti pasti perkara yang akan dihadapkan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang akan mendengar. Dianggap bahwa tidak akan selesai perkara kalau langsung menghadap raja. Sehingga memang ada kerinduan daripada Absalom untuk dia menggantikan posisi daripada ayahnya. Dan dia pun punya kerinduan bagaimana dia akan menjadi hakim di negeri itu. Sehingga paling tidak setiap perkara yang terjadi di bangsa Israel, dia yang akan turun. Dan itu cara dia dalam rangka satu maksud yang tidak baik untuk ayahnya, karena dia memang merencanakan mengkudeta akan ayahnya. Dia tidak menyadari bahwa
siapa sebenarnya ayahnya. Sekalipun dia buat banyak kesalahan Daud, tetapi dia telah diurapi dan dia dipilih dan disiapkan oleh Tuhan sendiri, bukan dari manusia. Sehingga berbagai cara dilakukan oleh Absalom. Ketika cara yang dia lakukan adalah satu orang datang, dia cium DP tangan sebagai satu hal yang mau menarik simpati. Karena dia mau supaya orang akan bersimpati kepada dirinya. Maka kalau ada simpati kan paling tidak, ya mereka akan mendukung dia, akan memberi support buat dia. Kalau dia mungkin menyampaikan bahwa kita menjadi hakim atau kita menggantikan posisi ayah. Dan kita bisa bayangkan cara yang juga diambil oleh Absalom, tidak hanya dengan mencium tangan daripada orang-orang yang datang, tetapi juga yang menarik simpatinya adalah bagaimana dia meminta kepada ayahnya Daud supaya kalau boleh dia akan menuju ke asal daripada ayahnya, di mana dia mengingat bahwa dia harus pulang ke Yerusalem karena dia pernah bernasar. Artinya dia pernah berjanji, sehingga bagi dia satu kewajiban minta izin pada Bapak supaya dia diizinkan. Padahal sebenarnya maksud dia untuk ke Yerusalem adalah maksud yang tidak baik. Karena dia semacam lupa main belakang. Seperti tema kita bahwa ada persepakatan gelap yang sudah dirancang oleh dia. Kalau dia pulang berarti dia akan membuat ibarat ada kekuatan nanti yang di sana yang dia buat, dia bentuk supaya dia boleh lolos dan menggantikan ayah. Dan prosesnya berlangsung kurang lebih 4 tahun. Dia merangkul ada sekitar 200 orang. Dan kita bisa bayangkan upaya yang dilakukan oleh dia, sesungguhnya ayahnya seakan tidak tahu dan terus mengizinkan dia. Karena memang ayahnya Daud, dia adalah orang yang diurapi sehingga betul-betul dia melangkah saja sesuai dengan amanat Tuhan. Ya, tidak ada kecurigaan tentang persepakatan gelap daripada anaknya. Apalagi anaknya ini didukung oleh penasihat daripada ayahnya. Namanya penasihat yang paling dekat, yang tahu sekali tentang apapun yang ada dalam kehidupan daripada Raja Daud, dan sudah berjalan bersama dengan Absalom, maka memang bisa dikatakan hendak melumpuhkan kekuatan daripada Daud. Tetapi kalau kita membaca secara keseluruhan, pada akhirnya 4 tahun dia berupaya untuk itu, dia pun akhirnya mati. Karena memang Tuhan tidak berkehendak dengan rancangan yang jahat yang telah dilakukan. Nah, saudara-saudaraku, menyadari bahwa kita akan memasuki atau ada dalam tahapan persiapan untuk pemilihan baik presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, DPD pusat, DPR yang ada di daerah, tapi juga DPD. Kita berhadapan dengan orang-orang yang tentu punya keinginan untuk bisa ada di posisi sebagai pemimpin. Kita kadang mungkin menemukan bahwa ada saja orang-orang yang mungkin punya cara seperti Absalom, yaitu dalam rangka untuk supaya
dirahasiakan, bisa mau dipilih, maka ada mungkin yang punya cara-cara yang positif, yang baik untuk menarik hati daripada masyarakat, tetapi ada saja yang mungkin ada dalam lingkup persepakatan gelap. Atau ketika mungkin kita saling menjelekkan, ketika ada iri hati, ada kebencian, ada bentuk kehidupan yang tidak lagi menunjukkan kehidupan yang setia dan taat kepada Tuhan, kadang dilakukan oleh kita. Sehingga bukan tidak mungkin dalam hidup keluarga kita, karena perbedaan warna, perbedaan pilihan, maka bisa jadi akan memunculkan hal-hal yang tidak baik dalam keluarga. Tetapi bagaimana kita berupaya untuk menyikapi situasi dan kondisi yang ada, supaya kita tidak akan ada pada kehidupan yang tidak seturut dengan kehendak. Jangan sampai kita ada pada persepakatan yang gelap, tetapi paling tidak kita mau menyerahkan kepada Tuhan untuk maksud yang baik, supaya kita punya harapan kita akan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul berkualitas, pemimpin-pemimpin yang mampu membangun bangsa dan negara kita. Sebab di dunia sekarang ya kadang-kadang kita tidak melihat pribadi daripada orang itu, tetapi hanya melihat sesaat untuk hal yang mungkin ditunjukkan. Karena di dunia sekarang orang kadang mau mengatakan bahwa ya kita mau pilih dia karena dia bakas. Kalau di dunia sekarang kamu pilih saja karena dia bakas, asal dia tak bakas, nah kamu pilih. Artinya bagaimana kita memohon campur tangan Tuhan, barang berharap Tuhan akan beri hikmat buat orang supaya betul-betul akan dapat memilih mereka yang mau membangun bangsa dan negara kita dan akan peduli kepada kita. Karena perjalanan 5 tahun dalam pemerintahan tidaklah mudah kalau orang memilih hanya karena dari segi emosional kita. Tetapi kalau kita mohon hikmat, paling tidak kita akan diberi petunjuk oleh Tuhan untuk menghadirkan mereka yang betul-betul mencintai bangsa dan negara kita, yang mau peduli dengan kita. Karena kadang-kadang ada yang berjanji PKK sekarang ya kan, bahwa janji cuma sampai di zaman. Karena dia itu lagu janji-janji, tinggal janji. Ya. Tapi bagaimana kita mampu menghadirkan mereka yang betul-betul mau membawa bangsa dan negara kita ke arah yang lebih baik. Dan karena itu kewajiban kita adalah kita mohon hikmat, mohon petunjuk Tuhan, supaya betul-betul kita ada dalam kewaspadaan untuk tidak ada dalam persepakatan gelap, tetapi persepakatan yang benar dan baik akan menghantar kita menghadirkan pemimpin yang betul-betul diberkati, diurapi sebagaimana baik. Sehingga kita akan semua diberkati dalam segenap langkah hidup kita hari ini dan selalu. Amin. Indah
akan nyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Sementara kita akan memberi persembahan hujan berkat hadiah. Hujan berkat yang tercurah, itulah janji Tuhan. Itu segala dari sorga, kali beri penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Surya menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat yang tercurah, itu kembali segera di atas bukit dan jurang. Bunyi derai terdengar, hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita satu di dalam Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang senantiasa mengarahkan hidup kami untuk kami boleh hidup dalam persepakatan yang baik, persepakatan yang paling juga menurut kasih dan kehendak-Mu. Karena sesungguhnya kami semua menyadari bahwa yang namanya persepakatan kadang kala membawa kami pada hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Karena ada keinginan-keinginan yang sesaat, yang seringkali menguasai kehidupan kami, dan kadang menjebak kami dan membuat kami semakin jauh pada kehidupan yang tidak Engkau. Tetapi ya Tuhan Allah, Engkau telah mengingatkan kami untuk kami waspada. Kami tetap berhati-hati. Kami akan tetap berupaya untuk senantiasa hidup dalam kesetiaan, dalam ketaatan hanya kepada. Karena itu firman-Mu kiranya akan selalu menopang dan menyemangati kami untuk membuat kami penuh dengan semangat, penuh dengan rasa tanggung jawab, menjalankan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hal-hal yang baik akan kami terapkan dalam segenap hidup kami, dan kami akan berupaya mewujud nyatakannya melalui sikap hidup kami kemanapun kami harus pergi. Karena itu Bapa, berkati masing-masing kami sebagai pribadi, lepas pribadi, keluarga, jemaat-Mu, demi Yudea, Palua yang ada di kolom tempat. Engkau memberkati setiap keluarga dalam tugas tanggung jawab yang ada, tetap menaruh hikmat dan bijaksana saat mana menapaki setiap peran dan tanggung jawab kami. Entahkah sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai istri, ibu rumah tangga, sebagai anak, tetapi juga sebagai lansia, sebagai orang-orang yang diberkati, yang terus berjuang untuk bagaimana bisa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, saling merangkul satu dengan yang lain dalam kehidupan
yang mengiring Yesus. Diberkatilah kami, dipakai kiranya kami untuk bagaimana kami boleh menjadi Allah Tuhan. Sehingga apapun profesi dan pekerjaan kami, apapun tanggung jawab yang harus kami jalani, biar kiranya Tuhan yang akan membuat kami berhasil, membuat setiap harapan-harapan kami akan dapat terpenuhi, karena kami mau mendasarkannya dalam kesetiaan, dalam ketaatan hanya kepada Tuhan. Karena itu keluarga-keluarga jemaat Kolom 4, siapapun mereka Tuhan berkati. Bahkan untuk semua pria pembapa, bapak-bapak yang tentu menjadi imam di tengah keluarga, berupaya sedapat mungkin melakukan setiap tanggung jawab, setiap pekerjaan menurut profesi untuk bisa menghasilkan apa yang menyenangkan hati Tuhan melalui tugas dan kerja, tapi juga untuk kebutuhan hidup rumah tangga. Maka diberkati mereka, tetapi juga dirangkul mereka, bagaimana mereka selalu ada dalam persekutuan yang ada sebagai pria pembapa yang ada di Kolom 4, sehingga masing-masing mereka akan pun diberkati melalui setiap komitmen yang ada dalam kehidupan mereka. Tapi juga memberkati akan pelayan khusus yang ada penatua, Grace, pembokal. Demikian pun diaken Jeffrey Delaru serta keluarga masing-masing mereka, keluarga pembokal Panyamanan, keluarga Delaru Rotin Sulu. Berkati mereka untuk merangkul semua anggota jemaat yang ada di Kolom 4 ini. Berkati penatua dan diaken dalam segenap langkah hidup pelayanan mereka. Disadari mereka pun menjalankan tugas tanggung jawab keseharian sebagai dosen, tetapi bagaimana arif dan bijaksana mereka selalu alami dan nikmati, karena hikmat daripadamu memampukan mereka untuk berkarya, tapi juga tetap melayani dengan setia. Tetap beri sehat dan kuat, beri semangat, sehingga apapun harapan-harapan Bapak Penatua, tapi juga Bapak Diaken, semuanya akan ada dalam pemberkatan Tuhan. Tapi juga kami berdoa untuk Penatua Wanita Kaum Ibu, Penatua Yunita Tumbomo Milala. Berkati Ibu Penatua dalam tugas dan pekerjaannya, pelayanannya, menghadapi tanggung jawab tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga di tengah ibu-ibu yang ada di Gemini dia. Berkati kiranya Penatua Wanita dalam tugas tanggung jawabnya, hikmat dan bijaksana pun melingkupi dia. Dan kami pun berdoa untuk semua UPK Bipra yang ada, tapi juga semua tim doa yang tetap memberi diri dalam komitmen pelayanan. Berkati masing-masing mereka, pemberian diri mereka kiranya diperhitungkan Tuhan, dan mereka semua tetap mengagungkan nama Tuhan, dan mereka kompak dalam pelayanan yang ada. Dan kami pun berdoa untuk keluarga hamba-Mu di tempat ini, keluarga Diaken Delaru Rotin Sulu. Berkati segenap tugas tanggung jawab yang harus mereka jalani. Diaken Jeffrey, tapi juga Ibu Lydia, dalam segenap kehidupan yang mereka jalani. Ada anak-anak mereka, ada orang tua yang ada. Berkati seutuhnya anggota keluarga yang ada di rumah ini. Apapun yang harus mereka kerjakan lewat harapan-harapan akan selalu dibuat berhasil. Ketika mereka pun selalu mengundang Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka melalui setiap persekutuan yang ada. Kami pun melalui persekutuan ini Bapa telah menyatakan syukur melalui persembahan. Berkati dan kuduskan setiap bentuk persembahan yang telah dikumpulkan. Biar kiranya persembahan ini akan dapat dikelola dalam rangka untuk menopang setiap pelayanan yang ada. Ini doa kami Tuhan.
permohonan dan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni dan cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Dan kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akhiri persekutuan ibadah kita sambil kita melakukan bersama dalam hidung jemaat 426. Kita harus membawa Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyatalah ramai dan cemerlang. Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kehidupan keluarga Diaken Delaru Robinson, memberkati seutuhnya jemaat kolom 4, bahkan pria pembapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Berdoa tutup. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan karena Engkau sudah berbicara dengan kami, dan khusus kami berdoa untuk kami, pemerintah, Bali, Beliau, dan Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua. Dan biarlah semua kami yang mendengarkan dan mengenal firman boleh bertanam di dalam hati sehari-hari kami masing-masing untuk kami praktikkan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati pemerintah dimanapun dia berada, baik secara pribadi maupun keluarga sama. Bapa di surga, sebentar sekiranya keluarga yang bukan serta kasih buat kami dan memberkati supaya dapat menguatkan hidup. Sudah ini kami akan pulang, biar Engkau mau menuntun supaya kami berdua di rumah kami masing-masing. Kami boleh siap tidur dan boleh bangun besok pagi dan siap serta keluarga. Inilah permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Tentu atas nama Versus anggota jemaat kolom 4 yang hadir pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih buat Kadin, Ibu Pendeta Bali Belialu MPH yang boleh hadir memberikan pejangan buat kami melalui firman Tuhan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan tuan rumah, kemudian informasi ibadah. Silakan kepada keluarga di lalu. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami kaum keluarga menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam ibadah malam hari ini.
dan lebih khusus buat Kadin, Ibu Pendeta Fani Pelialu yang telah melayani bahkan mendoakan orang semua. Banyak terima kasih, dan Bapak MC, Bapak Pengatua Teresu Bokau yang sudah membantu akan peribadatan kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih dan dimohon untuk tunggu sebentar. Terima kasih. Masuk di dalam pengumuman ibadah, dan kita mulai dari ibadah kolom saja. Ibadah kolom untuk minggu depan di tanggal 4 Februari 2024, jadi kita sudah memasuki di bulan Februari ya. Hari Minggu tanggal 4 sesuai jadwal di rumah keluarga Tumbol Mengilala, dan yang akan mendedikasi Bapak Penatua Tulis Pembukau, atau nanti kita melihat karena kalau ada pertukaran kadin kita akan lihat Bapak orang kolom tidak mencantumkan kadin-kadin dari kolom lain. Padahal ini hari rupanya ada kunjungan ke kolom kadin. Jadi kalau memang ada kunjungan, karena informasi dari kolom 8 ya, dia akan memimpin ya. Kalau lalu Pak Dirjen sudah ke kolom 10 ya. Jadi kita nanti lihat. Yang penting hari Minggu tanggal 4 Februari kita terundang semua hadir di rumah keluarga Tumbol Mengilala. Tanggal berapa? Nah, kan? Jadi bikin 6. Kalau jadwal 4 kan. Jadi hari Selasa ya, bukan hari Minggu berarti ya. Diulangi, jadi ibadah kita hari Selasa, dari hari Minggu digeser ke hari Selasa berkaitan dengan hut pernikahan dari keluarga Tumbol Mengilala. Selanjutnya diberi kesempatan kepada UBK untuk menyampaikan informasi ibadah. Dimulai dari anak sekolah minggu dan remaja pemuda, wanita kaum ibu dan bapak. Silakan untuk anak sekolah minggu. Biasanya Ibu Lydia yang akan memang tapi Ibu Lydia yang rumah di untuk kunjungan Pondok Gembira pada hari Sabtu minggu depan di kolom 5 yang bertempat di rumah Adi Vanessa di rumah untuk Yanti. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu dan di dalam orang mama yang sekali lagi terima kasih. Wanita kaum ibu disilakan. Untuk remaja pemuda nanti bulan Februari di kolom 5 ya. Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu pada hari Rabu tanggal 31 Januari jam 7:30 malam bertempat pada Ibu Resti Mandeyo Runtuh, dan yang akan menjadi kadin Ibu Penatua Unita Tumbol Mengilala. Terima kasih. Pria kaum bapak. Terima kasih untuk ibadah pria kaum bapak mengikuti ibadah kolom yang bertempat pada keluarga Tumbol Mengilala atas nama Bapak Yesus Tumbol. Terima kasih. Terima kasih dan kami kembalikan kepada tuan rumah.